Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih pada sebelumnya, yaitu ibadah haji dan umroh. Disimak baik-baik ya apa yang akan Ustazah jelaskan. Wajib haji dan umroh. Wajib haji. Wajib haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal tetapi dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Wajib haji meliputi beberapa kegiatan berikut ini. 1. Melaksanakan ihram sesuai dengan miqat yang ditentukan. 2. Bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam. 3. Melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. 4. Melempar ketiga jumroh pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah matahari condong ke barat. 5. Bermalam atau mabit di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. 6. Melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan bagi mereka yang akan meninggalkan Mekah. 7. Menghindari segala larangan yang ada pada musim haji. Rukun haji dan wajib haji merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Anak-anak, apakah kalian tahu perbedaan dari rukun haji dan wajib haji? Perbedaan antara rukun haji dan wajib haji adalah sebagai berikut. 1. Meninggalkan salah satu rukun menyebabkan batalnya ibadah haji dan harus diulang pada tahun berikutnya. Sementara itu, meninggalkan salah satu wajib haji tidak menyebabkan batalnya ibadah haji yang telah dilakukan. 2. Meninggalkan salah satu rukun haji tidak dituntut untuk membayar dam atau denda. Sementara itu, meninggalkan salah satu wajib haji dikenakan dam atau denda. Wajib umroh. Adapun wajib umroh sebagai berikut. 1. Ihram dari miqat atau waktu dan tempat dimulainya niat ihram. 2. Tidak melanggar larangan selama umroh. Seseorang yang meninggalkan salah satu wajib umroh, maka ia wajib membayar dam atau denda. Selanjutnya, kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu amalan menjelang ihram. Amalan-amalan yang dapat kita lakukan menjelang ihram yaitu 1. Mandi menjelang memulai ihram merupakan amalan sunnah. 2. Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan. 3. Memakai pakaian ihram. 4. Niat. Ihram tidak sah kecuali diawali dengan niat. 5. Mengulang-ulang kalimat talbiyah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saat mengucapkan kalimat talbiyah, disunahkan dengan mengeraskannya. Bagi wanita, cukuplah mengucapkannya dengan suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri.
Kalimat talbiyah diucapkan hingga selesainya lempar jumrah Aqobah. Amalan ketika wukuf. Wukuf berarti berhenti atau berdiam diri sebentar di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam ibadah umroh tidak ada pelaksanaan wukuf. Wukuf dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 1. Pada tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji diberangkatkan menuju ke padang Arafah setelah mengerjakan sholat zuhur dan asar. 2. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran. 3. Hendaknya mengerjakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim atau digabung dan diringkas. 4. Setelah wukuf selesai, jamaah haji bermalam di Musdalifah. Amalan ketika di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beberapa amalan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Memperbanyak membaca talbiyah, zikir, takbir, tahlil, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu mencari dan mengambil kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Amalan ketika di Mina. Beberapa amalan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melontar ketiga jumrah dengan batu kerikil. Selain batu, tidak sah. 2. 7 batu dilontarkan satu persatu. 3. Melontar dengan tertib, dimulai dari jumrah pertama, kedua, dan ketiga. Ula, wusta, dan Aqobah. Yang terakhir, membayar dam bagi yang belum dengan menyembelih hewan kurban. Selanjutnya yaitu amalan yang kita lakukan ketika melaksanakan tawaf. Tawaf adalah perjalanan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Beberapa hal yang berkaitan dengan amalan tawaf antara lain: 1. Niat hendak melakukan tawaf. 2. Suci dari hadas dan kotoran. 3. Menutup aurat. 4. Tawaf di Baitullah harus di dalam Masjidil Haram sekalipun itu jauh. 5. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali tanpa jeda. 6. Mencium Hajar Aswad apabila kondisi memungkinkan. Dan yang terakhir adalah selesai tawaf melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom atau tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Amalan ketika sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Beberapa hal yang berkaitan dengan amalan yang bisa kita lakukan ketika sa'i yaitu sebagai berikut. 1. Niat hendak melakukan sa'i. 2. Sa'i harus dilakukan dalam keadaan suci. 3. Sa'i harus dilakukan setelah melakukan tawaf. 4. Memperbanyak doa maupun zikir. 5. Berhenti di Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk berdoa. Amalan berikutnya ketika melaksanakan ibadah haji adalah amalan dalam tahallul. Tahallul adalah mengakhiri ihram dengan menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai. Bagi laki-laki, lebih terpuji apabila mencukur habis rambutnya. Mereka yang sudah tahallul boleh memakai pakaian biasa dan larangan dalam ihram semuanya sudah gugur.
Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan pelajaran fikih materi ibadah haji dan umroh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.